Warung mie ayam sederhana di dekat gang kecil itu cukup ramai. Agnes dan Susi duduk di pojok dekat kipas angin. Aroma kuah kaldu yang khas membawa mereka pada kenangan masa SMA. Sus, aku tuh kangen banget sama suasana kayak gini, makan mie ayam di sini. Rasanya nggak pernah berubah dari dulu ya. Iya Nes, bener ya? Padahal udah berapa tahun lewat loh, tapi rasanya tetap sama. Kayak bawa balik kita, masa dulu pas nongkrong bareng tiap pulang sekolah. Iya enggak. Dulu aku pernah utang ke penjual mie ayam ini gara-gara uang jajan aku habis buat beli gelang. Ya ampun, inget tuh aku. Terus kamu sampai malu sendiri tuh besoknya pas bayar. Mukamu merah kayak kepiting rebus. Jangan-jangan kau masih inget juga toko sama kamu rebutan cabai potong. Jelas inget lah, aku sampai nangis gara-gara kepedesan. Terus kamu malah ngata gak berhenti. Iya, namanya juga kita masih bocah ya. Polos-polos gak mikir apa-apa, yang penting seneng. Aku bersyukur sih kita masih bisa temenan sampai sekarang. Padahal jalan kita udah beda banget ya. Iya, kamu sekarang sibuk kuliah, aku kerja di pabrik. Kadang aku mikir, apa aku bakal bisa ya kayak kamu, punya jalan pelajar panjang. Nes, jangan pernah ngerasa minder. Pekerjaanmu itu juga mulia kok. Aku sering bilang ke orang, kerja apapun itu halal. Aku tuh kadang iri sama kamu, bisa terus belajar agama. Kayaknya hidupmu kelihatan lebih terarah gitu. Aduh, jangan dilihat luarannya aja. Aku juga masih banyak salahnya kok. Aku juga belajar biar bisa jadi manusia lebih baik. Tahu nggak? Aku sering tahu lihat postinganmu soal kajian. Aku bacain juga dim-dim. Wah, aku gak nyangka kamu ngikutin. Iya, walau aku jarang komen, tapi aku suka baca, ngerasa adem aja gitu. Ya semoga jadi manfaat ya. Ngomong-ngomong, kamu sendiri gimana kabarnya? Kok aku jarang cerita soal kehidupanmu belakangan ini? Sebenarnya aku ada kabar kok. Apaan tuh? Cepet cerita. Jadi gini, aku sekarang udah punya pacar dan kayaknya dia serius sama aku. Wah, Nes, beneran? Waduh, gak kerasa ya, udah gede ternyata kita sekarang. Aku gak nyangka loh bisa ketemu orang kayak dia. Padahal awalnya aku gak yakin, tapi makin lama kok dia perhatian banget tau. Ceritain dong, siapa dia, kerjanya apa, gimana kamu bisa kenal, penasaran. Aku kenalnya ya dari teman kerja itulah. Terus dia sering antar jemput, ya lama-lama deket. Sekarang sih rasanya kayak beneran cocok. Dia juga udah ngomongin masa depan. Subhanallah, semoga lancar ya Nes, aku ikut doain. Semoga dia orang baik yang bisa bimbing kamu ke arah kebaikan. Amin. Dan semoga kamu juga dapat pasangan yang baik ya nanti. Nah, doain aja. Aku sih sekarang masih fokus kuliah dulu. Keesokannya, Agnes berangkat kerja. Ia dibonceng Haikal, pacarnya. Kal, nanti habis pulang kerja, kita mampir ke Yuk, udah lama aku ngidam banget. Boleh aja, tapi jangan pesen yang pedes gila ya, kayak kemarin. Aku masih ingat kamu sampai keringetan, terus sakit perut semalaman. Halo Kal, sekali-sekali kan. Dia berasa tantesinya. Masa harus yang level biasa terus? Ya, aku nggak ngelarang kamu makan pedes, cuma jangan berlebihan. Aku nggak tega lihat kamu meringis kesakitan, apalagi sampai nggak bisa tidur. Oke deh, janji gak pedes-pedes banget. Yang penting bisa ngakak berdua sama kamu, rasanya udah enak kok. Nah, gitu dong. Nanti sepulang kerja langsung gas ke sana ya. Sore harinya, mereka sudah duduk di meja makan yang penuh dengan anak muda. Kal, aku pesen mie level 6 aja kali ya, biar gak terlalu heboh. Level 6, kamu yakin itu nggak heboh? Bagiku itu udah luar biasa pedes loh. Ah, tenang aja, aku kan udah biasa. Tuh kamu nanti juga, ya cobain punya aku sedikit. Udah deh, jangan mancing-mancing. Aku pesen yang aman aja biar nggak drama. Ih, ya udah deh. Tak lama kemudian, terdengar suara akrab memanggil Agnes tak jauh dari mereka. Agnes, beneran kamu ya? Astaga, Sus, ya Allah, kebetulan banget kamu di sini. Wah, aku tadi habis kelas sore, terus lapar, mampir sini sebentar. Ternyata ketemu kamu juga. Sus, kenalin nih, pacarku yang kemarin aku ceritain, namanya Haikal. Halo, aku Haikal. Senang bisa ketemu temennya Agnes.
Oh iya, salam kenal juga ya Kal. Wah, ternyata bener ya Nes. Kamu gak bercanda waktu bilang pacarmu serius. Wah, ganteng banget calonnya Agnes. Susi berusaha menyembunyikan ekspresinya. Susi itu teman dekat aku sejak SMA. Kita sering bareng. Bahkan kalau ada apa-apa, pasti dia orang pertama yang aku ceritain. Wah, berarti kamu tahu banyak ya cerita tentang Agnes. Hah, jelas banget. Bahkan aku masih inget dulu, Agnes pernah bolos kelas cuma gara-gara pengen beli es teh manis di kantin. Ih, jangan diceritain dong. Malu aku. Kal, jangan didengerin. Itu masa lalu konyol banget. Nggak apa-apa, justru aku jadi makin tahu kalau kamu itu ada sisi jahilnya juga. Bukan cuma jahil, dia tuh dulu juga sering telat masuk kelas gara-gara kebanyakan tahu sama aku depan gerbang. Aduh sus, udah. Nanti kamu buka semua ibu. Nggak apa-apa kok Nes, aku suka kok dengar cerita-cerita sekolahmu. Jadi aku bisa ngebayangin betapa ramainya kamu waktu remaja. Emang bener kok, Agnes tuh orangnya rame, kadang nyebelin juga sih. Tapi emang dasar circle waktu itu. Beberapa hari kemudian, sore itu, parkiran pabrik ramai. Agnes dan Haikal baru keluar dari gerbang dan berjalan santai menuju motor mereka di parkiran. Tiba-tiba, ada Susi di sana. Lah, Sus, kamu ngapain di sini? Maaf ya Nes, kalau tiba-tiba muncul gini, aku sebenarnya habis kerja kelompok sama teman kampusku di daerah dekat sini. Terus aku kepikiran sekalian mampir. Pas banget, kalian ini kayaknya mau pulang kerja ya? Iya, aku sama Haikal yang langsung pulang. Aduh, Nes, balasin temanku ngechat. Katanya harus cepat ke percetakan dekat sini, cetak tugas. Urgent. Boleh nggak kalau kamu tolong Haikal nanti sebentar? Oh, gak apa-apa sih. Haikal bisa kayak nganterin. Gak lama kan Sus, coba bentar aja. Iya Nes, sebentar aja kok. Ayo Kal, kamu bisa sekarang. Ya udah deh, ayo. Makasih ya Kal, maaf banget kalau jadi ngerepotin. Aku tahu kalian pasti capek habis kerja, tapi aku kepepet banget ini. Santai aja Sus, namanya juga nolongin temen, gak usah mikir repot. Toh percetakannya deket kan, gak jauh. Mereka berjalan ke arah motor. Agnes melepas helmnya, lalu menyerahkan tempat duduknya untuk Susi. Di perjalanan, angin sore menyapu wajah mereka. Susi mencoba membuka obrolan lebih dulu. Kal, kamu kok bisa sih tiap hari kerja kayak gini? Aku aja kadang sekolah seharian deh udah capek banget. Haha, kalau soal capek mah pasti ada Sus, tapi ya dinikmati aja. Aku kerja gini kan buat masa depan juga, biar bisa punya bekal yang cukup. Kalau nggak dipaksa rajin, ya kita sendiri yang susah nantinya. Bener juga sih, jujur aja ya, aku kagum sama cowok yang konsisten kerja keras sama tujuan yang jelas. Jarang banget loh dalam tanggung jawab kayak gitu. Ya semoga aja aku bisa terus konsisten. Aku nggak ngerasa istimewa sih. Aku cuma berusaha jalani tanggung jawabku sebaik mungkin. Ngomong-ngomong, aku boleh nggak minta nomor kamu? Maksudku, biar lebih gampang gitu. Kalau misalnya aku lagi susah hubungin Agnes, kan bisa hubungin kamu. Takutnya aku butuh kabar cepet. Ya boleh aja sih, nggak masalah. Catat aja ntar ya. Makasih ya Kal, aku janji gak bakal ganggu. Paling kalau ada hal penting atau silaturahmi doang. Kal, makasih udah mau nganterin aku. Iya nggak apa-apa kok, namanya juga bantu temen, jangan sungkan. Semoga kita bisa berhubungan baik ya. Maksudku silaturahmi jangan sampai putus. Lagian kan, dan juga hubungan kayak gini bagian dari ajaran agama. Jadi insya Allah ada pahalanya. Iya, BTW aku mau langsung cabut ya. Ya, Agnes yang menunggu di parkiran pabrik melambaikan tangan kecil ketika melihat Haikal kembali. Udah beres Kal, cepet juga ya ternyata. Kukira bakal lama. Cepet lah, lagian percetakannya kan deket. Ya sekarang kita bisa pulang. Agnes pun naik ke motor.
Namun entah kenapa, perasaannya mengatakan ada sesuatu. Beberapa bulan kemudian, hari itu Agnes dan Haikal sedang duduk di sebuah warung bakso langganan mereka. Kal, aku perhatiin dari tadi kamu sibuk banget sama HP. Bahkan pas baksonya dateng pun kamu gak makan. Aku aja ngobrol, kayaknya pikiranmu gak di sini. Iya Nes, maaf ya, aku tadi lagi balas chat yang masuk. Harus banget ya. Akhir-akhir ini kamu hampir tiap hari lo kayak gini. Urusan kerjaan gak kenal waktu Nes, temen juga masih suka ngubungin kalau ada yang perlu diobrolin. Daripada mereka nunggu, mending aku jawab sebentar. Tapi rasanya beda banget sama dulu. Kamu dulu bisa loh ninggalin HP sebentar sama aku. Sekarang kayak gak bisa lepas. Aku kadang ngerasa kalah penting sama itu. Kamu tetap penting buat aku, cuma aku lagi banyak hal aja akhir-akhir ini. Jadi kalau aku kelihatan sibuk, itu bukan berarti aku ngelupain kamu. Dulu tiap kita ketemu, kita bisa ngobrol, ketawa bareng. Sekarang, aku lebih sering diem karena kamu lebih sibuk sama sesuatu yang gak aku tahu. Kamu terlalu mikirin hal yang sepele, Nes. Aku kan masih duduk di sini sama kamu, masih makan bareng, masih jalan bareng. Jadi ya jangan dibesar-besarin lah. Aku nanya baik-baik sekarang. Siapa sih sebenarnya yang ngechat kamu sampai kayak gitu? Cuman temen aja, kamu gak usah kepo gitu lah. Toh gak penting. Kal, aku ini pacar kamu. Kalau aku nanya itu, tandanya aku peduli. Kalau jawabannya cuma teman, gak jelas temen yang mana. Aku malah curiga, aku gak minta detail. Aku cuma mau kamu terbuka. Ya Allah, Nes, kamu ini kenapa sih? Akhir-akhir ini jadi suka suzon gini. Aku tuh capek tahu kalau setiap pegang HP langsung ditanya macam-macam. Percayalah sama aku, semua baik-baik aja kok. Kalau kamu gak pernah jelasin, gimana aku bisa tenang? Aku cuma pengen hubungan kita tuh gak ada yang ditutupin. Ya udah deh, kalau itu mau kamu, aku janji deh nanti aku bakal lebih cerita kalau memang ada hal penting. Tapi sekarang tolong ya, jangan bikin suasana makan kita jadi tegang gini. Capek lah aku, ngomong panjang lebar, sementara kamu sibuk yang lain. Iya maaf kalau aku bikin kamu ngerasa diabaikan. Denger Kal, kita ini mau ke jenjang yang lebih serius. Jangan sampai hancur gara-gara hal kecil. Haikal terdiam. 3 hari kemudian, Haikal mendadak tidak masuk kerja. Agnes merasa resah sepanjang hari di pabrik. Pikirannya melayang entah kemana. Selesai kerja, ia pun naik ojek untuk ke Mega. Berniat menenangkan pikiran. Sesampainya di sana, ia melihat motor Haikal. Hatinya terkejut dan begitu masuk ke dalam, benar saja, Haikal sedang berdua dengan Susi. Tertawa renyah sambil saling menyuapi. Haikal, Susi, kalian ngapain di sini? Jadi ini alasan kamu gak masuk kerja, Kal? Urusan pentingmu ternyata makan berdua sama Susi. Nes, aku bisa jelasin, tolong jangan salah paham dulu. Aku sama Suci cuma ngobrol aja kok. Ngobrol apa sambil suap-suapan? Emang aku bodoh apa? Mataku jelas lihat kalian berdua mesra-mesraan. Agnes, tolong dengerin dulu. Dia cuma bercanda, kita gak ada maksud aneh-aneh kok. Susi, aku ini temenmu, sahabatmu sejak lama. Kamu tahu perasaanku sama Haikal. Kamu tahu aku serius sama dia. Dan sekarang, kamu malah... Nes, ini bukan yang kayak kamu pikirin. Aku emang salah. Aku kebawa suasana, tapi aku gak pernah niat nyakitin kamu kok. Jadi menurutmu, aku harus tenang aja gitu? Kalau kalian suamiku, suasana sama sahabatku sendiri. Aku percaya sama kamu, yakin kamu tulus, tapi ternyata kamu bohong. Agnes, aku minta maaf, aku akuin salah. Tapi aku mohon, tolong jangan putusin persahabatan kita. Persahabatan apa namanya? Kalau kamu tega tikung pacar sahabat kamu sendiri. Agnes pun berlari keluar dengan air mata membasahi pipinya. Haikal sempat ingin mengerjanya, tapi langkahnya terhenti. Tak mampu lagi berkata-kata. Waktu terus berjalan. Agnes memilih menutup diri. Luka itu begitu dalam, hingga ia belum sanggup menerima pria lain. Baginya, pengkhianatan itu terlalu kejam. Sementara Susi, tanpa rasa bersalah, terus melanjutkan hubungannya dengan Haikal. Namun suatu sore, ketika ia sedang di rumah, seorang tak dikenal mengetuk pintunya. Iya, ada apa ya Mbak? Cari siapa?
Kamu Susi ya? Yang sering jalan sama Haikal? Iya, saya Susi. Kamu siapa? Saya Merlin. Dan biar kamu tahu, saya ini istri sah dari Haikal. Paham gak? Kamu selama ini saya dengar ganggu rumah tangga saya. Apa? Istri? Kamu jangan bercanda. Haikal gak pernah bilang kalau dia udah punya istri. Gak tahu ya? Apa pura-pura gak tahu? Saya mau sama cewek alim, penampilan syar'i, tapi kelakuannya ngerebut suami orang. Astagfirullah mbak, sumpah saya nggak tahu. Kalau saya tahu Haikal punya istri, saya nggak akan mau deket sama dia juga. Saya peringatin kamu ya, jangan berani lagi kamu rusak rumah tangga saya. Kalau saya dengar kamu masih, saya nggak akan segan buat viralin kamu. Susi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia sadar dirinya terjebak dalam permainan yang lebih kotor daripada yang ia bayangkan. Sejak hari itu, Haikal seperti menghilang entah kemana. Susi menanggung semua akibatnya. Kehilangan sahabatnya Agnes, sekaligus juga kehilangan Haikal yang ternyata meninggalkan luka.